وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النور أما بعد. Dengan mengawali pembacaan manaqib Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, dengan membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan terhadap amalan perbuatan yang kita lakukan saat ini. Begitu juga setiap perbuatan yang hendak pian lakukan itu jika pian awali dengan membaca bismillah, maka perbuatan tersebut akan berberkah, akan banyak manfaatnya. Apakah gawian pian awali dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah berberkah dan banyak manfaatnya. Lalu beliau Asy-Syaikh Siddiq Al-Madani radhiyallahu anhu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih sebahagian daripada hamba-hambanya yang beliau inginkan untuk dijadikan sebagai waliullah. Artinya waliullah itu adalah orang pilihan. Allah berhak memilih siapapun untuk dijadikannya sebagai waliullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang tertentu untuk beliau jadikan sebagai nabi dan rasul, maka begitu pula para aulia adalah orang-orang pilihan Allah untuk melanjutkan usaha yang Allah perintahkan kepada nabi-nabi dan rasul. Jadi mereka ini adalah pewaris yang sebenarnya bagi para anbiya dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Jadi di sini pewaris para nabi itu adalah ulama, dan ulama yang dimaksud adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dinamakan seorang ulama yang sebenarnya kecuali dia memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya, merekalah ulama yang sebenarnya. Adapun ulama yang hanya memiliki ilmu tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, mereka hanyalah surah ulama tetapi bukan ulama yang hakikat. Surah ulama itu artinya bentuknya aja, berpenampilan dia sebagai ulama, tetapi mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sebagai ulama. Jadi ada juga wah ini nang rami bahwa orang-orang yang kada ketujuh lawan bubuhan para habaib menggunakan dalil ini, al-ulama warathatul anbiya ya. Pewaris para nabi itu ulama aja, kada ada habib warasatul anbiya aja, sayyid warasatul anbiya aja. Nah, itu digunakan oleh orang-orang yang membenci para habaib sebagai dalil, padahal mereka kada sadar para habaib yang berdakwah di sini di Indonesia maupun di mana-mana, mereka adalah para ulama.
Para habaib tadi termasuk ulama juga. Habib pulang dobol ngarannya. Jadi bukannya kadada hadis misalnya apa habaib warahatul anbiya, mereka juga daripada kalangan ulama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun khusus menyebutkan mereka agar kita berpegang teguh kepada ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Inni imru'un maqbudun." Kata Nabi, aku ini sebentar lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni tarikun fikum ats-tsagalaini. Tapi sebelum aku wafat, aku memberikan kepada kalian dua peninggalan yang sangat penting. Dua peninggalan ini sangat penting bagi kita agar menjaga kita tidak sesat. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Yang mana jika kita berpegang teguh kepada dua peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kata beliau, kitaballahi wa itrati ahla baiti, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang sampai hari kiamat akan selalu murni dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah, sehingga orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an itu akan selamat dari kesesatan. Berbeda dengan kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil, yang saat ini kebanyakannya palsu, yang saat ini kebanyakannya dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta terdahulu. Hanya Al-Quran yang murni mulai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, kada ada yang berubah sebiji huruf pun. Kada ada yang berkurang, kada ada yang bertambah. Maka dari itu, jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, akan selamat dari kesesatan. Dan yang kedua, kata Nabi, itrati ahla baiti, keluargaku, zuriatku, anak keturunanku. Selama kalian berpegang teguh dengan mereka, kalian akan selamat, tidak akan sesat selama-lamanya. Dan kata ulama, ahlul bait yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus berpegang teguh kepada mereka adalah ahlul bait yang alim tentunya, yang alim, yang ilmunya bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengamalkan ilmunya dan mengikuti jejak datunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga, kita kadang memungkiri, sebahagian memang ada yang mungkin kurang mendapatkan pendidikan, lalu mungkin mendapat pergaulan yang kurang baik sehingga memiliki sifat yang kurang baik. Nah, yang seperti ini kita jangan umpati. Yalah, oleh Habib juga jangan diumpati, misalnya kelakuannya yang kurang baik itu bukan seperti itu, tetapi habaib yang lurus, yang berilmu, yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang diikuti, yang harus kita pegang teguh. Lalu tadi wali tadi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipilih mulai lagi halus seperti Syekh Salman radhiyallahu anhu. Ada juga seorang wali itu yang dipilih sesudahnya berusaha mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, baru dipilih sebagai wali. Ada yang berdahuluan dipilih jadi wali sebelum apa-apa, belum beramal lagi sudah dipilih. Ada. Lalu orang tersebut dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi orang alim, lalu menjalankan tugasnya sebagai wali. Ada juga orang yang kada dipilih jadi wali mulai lagi halus, tapi berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, dipilihlah orang tersebut menjadi wali. Ada juga yang seperti itu. Dan kata beliau, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sebagai orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan ajaran yang dibawa oleh penerusnya, yaitu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau,
beliau mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika dibacakan manaqib aulia Allah, cerita-cerita tentang wali-wali Allah, maka Allah turunkan rahmat kepada orang yang menceritakan cerita tersebut dan kepada orang-orang yang hadir mendengarkannya. Maka itulah niat kita bersama-sama mendengarkan, membaca manaqib aulia Allah. Siapapun itu, jika diceritakan tentang mereka, Allah turunkan rahmat. Maka hendaknya majelis-majelis kita atau tongkrongan-tongkrongan anak muda itu diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya duduk berkawanan di rumah, yang dibicarakan itu hal-hal yang positif, atau membicarakan, mengisahkan tentang wali-wali Allah yang mereka tahu, lalu diikuti. Nah, bagaimana akhlak mereka, ibadah mereka itu diikuti, sehingga majelis tersebut diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, aku mengarang juga manaqib guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, karena beliau melihat orang-orang terdahulu, guru-guru beliau, masing-masing mereka mengarang akan manaqib-manaqib gurunya dan dibaca setahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Dan hari ini, siang ini tadi, tanggal 2 Zulhijjah, hari Rabu, itu pas benar bertepatan dengan hari wafatnya Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Dan di sini disebutkan di dalam manaqib ini, Jersidin, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuannya. Nah, di sini kita tadi bersama orang banyak sudah terpenuhi syaratnya. Membaca Al-Quran sudah juga tadi dibacakan guru, dan bertahlil mungkin seimbah ini, ya Allah. Bersedekah, nah banyak, nah ada roti, ada buah anggur, ada semangka, macam-macam, ada banyu, tebu, macam-macam. Nah, itu sedekah mana sekuasanya. Nang kau bersedekah banyu, sedekah banyu. Nang kau bersedekah makanan, sedekah makanan. Nang kau bersedekah tenaga, bersedekah tenaga. Itu sedekah juga. Dan sekedar kemampuannya. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada perkara dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau ini adalah ahlus syariah wal tariqah wal haqiqah. Ahlus syariah itu artinya menguasai ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Itu disebut ilmu syariat, mengetahuinya. Lalu beliau juga disebut ahlut tariqah. Arti tariqah itu adalah mengamalkan syariat. Jadi misalnya pian belum bisa tariqah apa, kada ngalih-ngalih amalkan ilmu syariat, itu disebut tariqah. Sembahyang itu tariqah, sembahyang berjamaah itu tariqah. Tariqah itu mengamalkan syariat. Tariqah itu adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu mungkin sudah kawa sembahyang 5 waktu, hendak menambahi ibadah-ibadah yang lain, lalu pian menambahi zikir-zikir yang khusus yang diriwayatkan oleh para aulia Allah, yaitu ada tariqah Sammaniyah, ada tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Asyadziliyah. Itu adalah amalan mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lorongnya mana jalannya, nah ini jalan menuju kepada Allah. Amunnya pian hendak jalannya seperti jalan Syekh Samman, yaitu mengikuti tariqahnya Syekh Samman, lorong sini nah jalannya. Nah jalan itu amun sudah jadi,
tinggal mengumpati aja lagi. Amunnya belum jadi, kita menabas dulu. Nah, amunnya amun jalan sudah jadi, tinggal mengumpati nyaman jalannya. Nah, itu misalnya pian umpat tarekah yang tertentu. Tapi syaratnya tadi sembahyang 5 waktu harus dikerjakan. Karena itu yang paling penting tadi. Amun kau berjamaah. Karena apa hasilnya? Mun pian sudah ilmu syariat tadi wajib dipelajari. Karena Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa? Ilmu yang dia perlukan untuk menunaikan kewajibannya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajibannya? Berbeda-beda setiap manusia. Ada yang misalnya fakir, nah mungkin kewajibannya sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban yang lain misalnya berbakti lawan kuitan. Ada yang sugih misalnya bertambah kewajibannya zakat, yang fakir tadi kada paling zakat fitrah misalnya. Nah ada lagi yang mampu berhaji, kewajibannya bertambah yaitu melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang fakir tadi kada wajibnya berhaji karena kada mampu, maka inya wajib mempelajari ilmu sembahyang dan syarat-syarat sembahyang, cara berwudu, cara mandi junub karena untuk membersihkan hadas besar, cara membersihkan izalatun najasah, membersihkan najis karena pakaian harus suci, nah dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu syariat. Kada boleh orang muslim jahil tentang agamanya. Kada diperbolehkan seorang pun muslim jahil tentang agamanya, kada boleh. Nah, ada juga yang bersengaja baik jahil jar supaya mun gawe maksiat beralasan kada tahu. Nah, kada kayak itu. Jika orang melakukan kemaksiatan karena kejahilannya tetap berdosa. Kenapa? Karena inya yang salah, kada mau menuntut ilmu. Sudah Allah wajibkan menuntut ilmu tapi kada mau, lalu melakukan kemaksiatan karena kejahilannya tetap berdosa. Jadi tadi kita wajib mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita wajib mengetahui apa yang Allah larang kepada kita. Itu disebut ilmu halal wal haram, ilmu syariat tadi. Wajib kita untuk mempelajarinya. Tarekah tadi sudah tahu ilmunya baru kita jalankan. Mun kada tahu ilmunya apa nang dijalankan? Yalah, kada tahu ilmunya apa nang dijalankan? Nah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam kitab Zubat disebutkan setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, kada tahu caranya, lalu nya umpat-umpatan juga amal, pas sembahyang baca pas baca orang Fatihah apa karena kada tahu apa dia dan niat kada tahu, wudu kada tahu juga. Nah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmunya maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka kelak dosanya ini dilipat gandakan oleh Allah sehingga dia dihukum lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Inya tahu aja sembahyang wajib tapi kada mengerjakan, tahu aja cara sembahyang. Nah, maka dia akan dihukum lebih dahulu daripada penyembah berhala. Lalu apa hasilnya? Mun kita sudah mengetahui ilmu syariat dan kita sudah menjalankannya, yaitu disebut tarekah, kena akan mendapat maqam hakikat. Hakikat itu adalah ma'rifatullah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah kepada hamba yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat tadi mun pian hendak dapat kata kawa dengan panderan aja. Kan ada juga orang memandirakan ilmu ketuhanan aja. Bahasa tengah malam ilmu ketuhanan itu jadi bulik-bulik. Sembahyang kada misalnya, kada mau sampai, kada mau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mendapatkan hakikat tadi
Intinya wajib mempelajari ilmu syariat, lalu mengamalkannya, dan hadiah dari amalnya tadi kelak nanti Allah akan berikan maqam hakikat tadi. Maka maqam hakikat ini tidak bisa dicapai hanya dengan belajar, tetapi hanya bisa dicapai dengan kita menjalankan syariat. Jadi tangganya tadi syariat, tariqat, dan hakikat. Bahkan dari Imam Ghazali, orang yang terlalu memperdalam ilmu tauhid, dia tidak akan kenal kepada Allah, melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Misalnya ilmu tauhid didalami luar biasa dalam keputingan kena ini menjadi ragu, menjadi syak, bahkan tambah jauh daripada Allah. Nah, tapi orang yang mau beramal, beribadah, mengamalkan ilmunya, dialah yang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai maqam hakikat yang Allah langsung memberikan kepadanya, seperti yang Allah berikan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mencapai maqam kutub, yaitu pemimpin para aulia. Aulia itu model pejabatan juga. Namun di pemerintahan itu ada presiden, ada menteri ini, DPR dan lain sebagainya. Nah, dan para aulia itu ada juga, ada kutub, sambatannya ada abdal, ada autad, sambatan-sambatannya macam-macam. Pemimpinnya itu kutub tadi. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepada beliau, niscaya ziarahnya itu adalah sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Karena pada waktu itu yang diamanati untuk menjaga, untuk menunggu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang alim, kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang-orang soleh, dan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan beliau suka berkhidmat kepada semua orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini memiliki sifat rahmat. Nah, biasanya pasti semua para aulia itu memiliki sifat rahmat di dalam hatinya kepada umat Islam. Dan karena sifat rahmat tersebutlah Allah mencintai mereka. Disebutkan dalam hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang dalam hatinya kepada Islam, kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada orang alim, kepada para penuntut ilmu, orang-orang soleh, fakir, miskin, maka mereka disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Sayangilah oleh kalian siapapun makhluk yang ada di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh penduduk langit akan mengasihi dan menyayangi kalian. Sehingga doa beliau, amalan beliau setelah selesai salat subuh, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut. Ujar Sidin, amalan inilah yang meninggikan pangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ini isinya apa? Rahmat dan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir li ummatina Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa semua umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umatina Muhammad, ya Allah kasihani umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umatina Muhammad, ya Allah tutupi semua aib-aib semua umat Nabi Muhammad, kesalahan-kesalahannya tutupi. Dan kita pun harus menutupi kesalahan orang lain, bukan hanya berdoa aja, tapi kita misalnya mengumbar-ngumbar aib orang lain, jangan. Berdoa aja tapi kita menyebar luas aib orang lain. Nah, kita harus menutupi aib orang lain juga. Nah, Allahumma jbur umatina Muhammad, ya Allah tambali kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kekurangan dari segi dunianya tambaliakan, kekurangan dari segi ibadahnya tambaliakan. Nah, ini adalah doa ini isinya adalah rahmat dan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu disuruh agar saling menyayangi, saling mengasihi, saling bantu membantu satu sama lain. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli waliwalidayhi. Bersyukur, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Apa di ayat sebutnya itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan agar kita tidak boleh menyembah kecuali kepada selain Allah, dan Allah wajibkan agar kita berbuat baik, berperilaku baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidaini wa sakhtullah fi sakhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Sehingga di dalam hadis lain Nabi ada juga menyebutkan, ujar Nabi, Allah itu menyembunyikan dua perkara pada dua perkara. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam salah satu perbuatan ketaatan yang kita lakukan, dan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Maka maupun itu ibadah yang ringan ataupun ibadah yang besar, jangan kita remehkan, barangkali di dalamnya ada keridhaan Allah. Dan maupun itu dosa besar maupun dosa kecil, jangan kita remehkan, barangkali di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan keridhaan Allah pasti masuk surga, karena ridha Allah itu lebih besar dari surga. Dan siapa yang mendapatkan kemurkaan Allah itu bahaya, bisa masuk neraka, karena kemurkaan Allah itu lebih daripada api neraka. Tetapi Nabi Muhammad membuka rahasia, ada satu ibadah yang mana di situ pasti berisi keridhaan Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, dijamin pasti masuk surga. Nakal Bang Jar, karena Allah rubahnya akhir hayatnya husnul khatimah insyaallah. Asalnya berbakti bujur-bujur, menyenangkan, menggembirakan hati orang tuanya. Tetapi sebaliknya, walaupun inya rajin beribadah, rajin sembahyang, tapi lawan kuitan durhaka, dah harapan masuk surga. Nah, kecualinya kena bertaubat. Yalah. Jika sampai akhir hayatnya dalam keadaan seperti itu, kedua orang tuanya murka, marah lawannya, hati-hati. Allah pun marah lawannya. Sehebat-hebat apapun ibadahnya, tetapi Allah marah kepadanya. Nah, seperti ada yang doa itu, Allahumma la taj'al hasanati hasanata man abghadta waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jangan jadikan kebaikanku kebaikan orang yang engkau murkai, dan jadikanlah kesalahanku kesalahan orang yang engkau cintai. Allah tak cinta kepada seseorang, kesalahannya Allah biarkan aja, Allah maafkan. Tetapi amunnya orang tu dimurkai Allah, ingin berbuat kebaikan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Misalnya durhaka lawan kuitan, sembahyangnya kada diterima oleh Allah. Nah, karena jar Nabi ada 3 perkara yang mana jika ada itu percuma ibadahnya, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan meninggalkan salat. Jadi menyyirik kepada Allah, apapun kebaikannya kada ada pahalanya. Durhaka kepada orang tua seperti itu juga. Bahkan dari kalangan para sahabat ada dahulu salah satu sahabat yang mana ketika itu beliau ini sakaratul maut, hendak meninggal.
didatangilah oleh sahabat yang lain, ditalkinakan. Ketika ditalkinakan, kada kau mau umpati, kada kau membaca la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, kada kau membaca. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi sendiri nang mentalkinakan, baca aja Nabi la ilaha illallah, tetapi ternyata sahabat tersebut kada kau membaca juga. Lalu ditakuni Nabi, wahai fulan, apakah engkau masih memiliki orang tua? Ujar izin, masih ada seorang ibu yang tinggal di tempat situ. Lalu Nabi menyuruh sahabat lain, tolong panggilkan ibunya. Dan padahal kalau ibunya kadahakun datang, Nabi sendiri yang mendatangi ibunya tadi meminta agar mau menjenguk anaknya yang sedang sakaratul maut. Datanglah sahabat tadi kepada ibu fulan yang sedang sakaratul maut tadi dan mengatakan, pian disuruh Nabi untuk menjenguk anak pian yang sedang sakaratul maut. Ujar Nabi, mun pian kedahakun datang, Nabi seorang datang kedah pian. Ujar ibunya ini, oh mun gitu aku kan kesana. Jangan, aku kada hendak Nabi ke sini, aku aja yang kesana. Tulaklah ibunya tadi menyalangi anak sedin yang sedang sakaratul maut karena mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditakuni oleh Nabi, wahai ibu fulan, bagaimana fulan ini? Ujar nang kuitan, wahai Rasulullah, anak ulun ini rajin sembahyang, ahli ibadah, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Ujar Nabi, bukan tentang itu ulun takuni. Ulun takuni bagaimana sikapnya, kebaktiannya lawan pian. Ujar nang kuitan, inya imbah bebini, kada heran-heran lagi lawan ulun. Sayang lawan bininya aja, kuitannya kada disayangi lagi. Nah, jadi karena ada mengganjal tadi dalam hati kuitan tadi, maka Allah cegah dia daripada bisa mengucap la ilaha illallah ketika hendak meninggal. Lalu jar Nabi, ulun meminta nalan pian agar pian mau memaafkan anak pian yang kasihan kada kawannya membaca la ilaha illallah sedangkannya ahli ibadah luar biasa. Aja jar nang kuitan men itu, ulun maafkan semua kesalahannya. Nah, mengaran kuitan, bagaimanapun kesalahan anaknya, kuitan ini saking besar cintanya kepada anaknya, mau aja memaafkan. Ini kuitan luar biasa. Lalu setelah dimaafkan oleh ibunya tadi, Nabi talkinakan, wahai fulan, baca la ilaha illallah, kau mau umpati la ilaha illallah dengan berkat pemberian maaf oleh orang tuanya. Jika ada harapan kawa, Allah tidak mengizinkan inya meninggal dalam keadaan membaca la ilallah selama orang tuanya masih murka kepadanya. Nah, Syekh Salman radhiyallahu anhu, sifat yang beliau miliki harus kita ikuti, yaitu beliau selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika beliau melihat orang tuanya mungkin ada perilaku yang kurang sesuai dengan syariat, beliau tegur. Seperti di sini ketika melihat orang tuanya berpakaian dengan pakaian yang megah, yang mewah, ditegur sedin, wahai orang tuaku, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berpoya-poya, bermegah-megah dalam kehidupan dunia. Sedin tagur juga. Nah, tetapi itu juga ada asal dengan lemah lembut, itu kada melanggar, kada disebut durhaka lawan kuitan, kada. Tetapi itu bab menasihati kuitan karena cinta kepada kuitan tadi. Dan amalan sidin itu luar biasa. Disebutkan ada juga madahkan sidin ini puasa sampai 10 tahun sidin puasanya. Nah, mujahadahnya, riyadahnya. Kita anak jadi wali sembahyang 5 waktu aja berpaksaan, bolong-bolong berpaksaan. Nah, tapi kadang menutup kemungkinan mun pian hendak, pian berusaha, berdoa, banyak doa, berusaha, insyaallah bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai wali. Ujar Nabi dalam hadits qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan peperangan dengannya. Dan seterusnya ujar Allah, tidak ada amalan ibadah yang paling aku sukai melebihi ibadah yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Jadi ibadah yang paling Allah sukai adalah
kewajiban kita kepada beliau. Lalu senantiasa hambaku mendekatkan diriku dengan memperbanyak sunnah-sunnah jalan Nabi Muhammad SAW. Lalu aku mencintai hamba tersebut, kata Allah. Nah, setelah itu jadi caranya itu adalah melaksanakan semua kewajiban dan memperbanyak yang sunnah. Itu adalah jalan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun pian kadakawa jalan yang paling ringkas, hendaklah jalan yang paling nyaman. Pian kadakawa misalnya sembahyang tahajud, puasa 10 tahun atau berapa, kadakawa ada jalan yang paling ringkas supaya piannya mendapatkan kemuliaan masuk surga bersama dengan para aulia, yaitu cinta. Cinta ini yang benar, tinggal cinta aja kita lawan sidin dikumpulkan dengan mereka. Iyalah, sidin masuk surga, kita masuk surga juga. Nah, uyuh siapa? Sidin, kita mencintai aja. Nah, jadi hendak nyaman kepada umat ini, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, terutama cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tadi dibuktikan, bukan hanya diucapkan aja, dibuktikan. Nah, dengan cinta itu insyaallah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Amunnya banyak ibadah rasanya mungkin kita wah ini koler beribadah tuh. Nah, jalan satu-satunya kewajiban jangan ditinggalkan, tapi cinta tadi kada boleh kadada di dalam hati kita. Amalan sidin mulai tengah malam sidin bangun sembahyang tahajud, habis itu berzikir membaca Al-Qur'an sampai subuh. Subuh pulang sidin teruskan berwirid, berzikir membaca Al-Qur'an sampai terbit matahari, sembahyang isyraq. Nah, terus ibadah sampai salat duha. Nah, itu ibadah terus tuh. Kita ada harapan paling subuhnya kan bisa tak siang taqadha misalnya. Ala kulli hal, yang penting kita gawi apa yang kita bisa, kita gawi, jangan terkeluar pada waktunya kita qadha, dan kita amalkan tadi bacaan yang diwasiatkan oleh Syekh Salman radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li ummatina Muhammad, Allahumma arham ummatina Muhammad, Allahumma astur ummatina Muhammad, Allahumma ajbir ummatina Muhammad. Setelah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut, fadilahnya masuk dalam martabat fadilah wali kutub. Apa artinya? Martabat fadilah wali kutub itu adalah orang yang dicintai Allah sehingga amal ibadah yang mereka kerjakan pahalanya jauh lebih besar daripada kita. Ada di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan subhanallah tamlaul mizan. Kalimat subhanallah pahalanya dapat memenuhi timbangan. Tapi jur ulama, jika dibaca oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wali kutub, subhanallah mereka aja kenal benar pahalanya. Nah, kita menghendak ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah jadi wali kutub dulu, atau masuk martabat fadilah wali kutub dengan cara apa? Membaca doa yang diajarkan oleh Syekh Salman radhiyallahu anhu. Jadi walaupun kita bukan wali kutub tapi masuk martabat fadilah mereka, maka amalan ibadah kita insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan lakasugih misalnya, itu amalan lakasugih di akhirat ya. Ya misalnya ibadah kita yang biasanya 10 kali lipat, mun mengamalkan ini ibadah kita seharian menjadi bisa 100 kali lipat atau 700 kali lipat karena masuk dalam martabat fadilah wali kutub. Jadi sangat baik dan sangat penting ini untuk diamalkan. Nah, ada juga amalan supaya terbebas dari hutang jan. Ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah diminta oleh seorang sahabat, wahai Sayyidina Ali, ulun ini budak, hendak membebaskan diri ulun, bayarannya besar, tolong bantu ulun. Ujar Sayyidina Ali, aku hendak membantu ikam dengan mengajarikan ikam doa aja nah Sayyidina Ali. Seberapapun besar ialah tanggungan uang yang hendak ikam bayar, baca doa ini, perbanyak doa ini, insyaallah Allah lepaskan daripada hutang tersebut, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika
wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ujar ulama, ini adalah doa untuk dipermudah membayar hutang dan bisa juga diluaskan rezeki. Itu rezeki dunia. Adapun yang tadi amalan sugih untuk di akhirat, doa Syekh Saman tadi amalan sugih di dunia, itu tadi doa yang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun karamah Sidin banyak, luar biasa banyaknya. Yaitu salah satunya ada orang yang ketika melakukan perjalanan menggunakan kapal lalu terdampar di atas karang. Karang ini artinya surut banyunya, amun datang ombak kapal itu angkat, turun ombak bak terhantak di karang tuh. Kerancakan diangkat ombak, dihantaknya ke karang tadi, pecah kapalnya. Jadi punya kapal tuh terandak di atas karang tuh bahaya. Karena datang ombak kan berdalam, tak angkat kapalnya, ombaknya berjalan, turun bak dihantaknya ke bawah. Yalah, naik bak hantak ke bawah, itu bahaya bagi kapal, tuh bisa pecah. Kada tergerak-gerak di situ aja, lalu Sidin berteriak ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Akhirnya Allah lepaskan beliau daripada terdampar di atas karang tersebut sehingga beliau dapat melaksanakan perjalanan sampai ke tujuan. Lalu setelah itu Sidin melakukan perjalanan umrah, singgah ke Madinah, singgah ke musalla Syekh Saman radhiyallahu anhu, sembahyang di situ. Lalu Sidin berziarah ke rumah Syekh Saman radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Sidin masih hidup. Bepadah melaporkan bahwa di negeri Ulun ada seorang raja yang zalim yang selalu merampas harta masyarakatnya. Pelajari ulun asma Allah, nama-nama Allah yang jika ulun baca itu raja ini tidak bisa menzalimi lagi, menzalimi ulun khususnya. Ujar Syekh Saman, baca sambat ngaranku 3 kali. Ujar Syekh Saman radhiyallahu anhu. Diulangi pulang pertanyaan tadi, ulun minta asma Allah jar. Ya Syekh Saman sambat ngaranku 3 kali, sampai 3 kali meminta tadi, jawabannya kayak itu aja, sambat ngaranku 3 kali. Lalu dikasyaf oleh Syekh Saman radhiyallahu anhu. Kamu ada ingat lah, ikam pernah di perjalanan di kapal, hendak karam terdampar di atas karang, ikam menyambat ngaranku 3 kali, lalu Allah lepaskan engkau dari musibah tersebut. Wah, jar Sidin, padahal kada berkisah, langsung tersungkur, langsung Sidin cium batis Syekh Saman radhiyallahu anhu, menyaksikan secara langsung karamah Syekh Saman radhiyallahu anhu, tahu isi hati, padahal kada dikisahkan kisah itu. Lalu setelah itu ketika pulang ke kampung, setiap ada raja tadi datang ingin mengambil, merampas harta masyarakatnya, Sidin menyebut nama Syekh Saman secara diam-diam, ya Saman, ya Saman, ya Saman, maka Sidin selalu selamat daripada raja tersebut. Nah, ini adalah manaqib ringkas Syekh Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada berkahnya yalah dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.